Welcome back to Yuzon Tech. Dan Lebaran sudah usai, tapi masih dalam suasana Lebaran. So, gue pribadi dan juga tim Yuzon Indonesia mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, nah memasuki bulan April ini, ternyata sudah banyak banget ponsel-ponsel Android yang bakal rilis di Indonesia di tahun 2024 ini. Nah, mulai dari kayak Infinix, kemudian Xiaomi, Oppo, Vivo, dan lain sebagainya. Untuk itu, gue bakalan kasih tahu apa-apa aja yang bakalan rilis di Indonesia di tahun 2024 ini. Ya, siapin aja duitnya, barangkali dari list tersebut salah satunya kalian incar. So, ini dia listnya. Oke, yang pertama kita punya Poco F6 atau F6. Nah, suksesor Poco F5 tinggal selangkah lagi diluncurkan secara resmi di Indonesia. Smartphone dengan nomor model Poco 24069PC21G itu terpantau sudah mengantongi sertifikat TKDN dari Kementerian Perindustrian, menandakan peluncurannya yang bisa saja terjadi dalam waktu dekat nih. Poco F6 disebut-sebut mengusung spesifikasi yang sama dengan Redmi Note 13 Turbo. Ponsel yang bakal meluncur eksklusif hanya di China saja. Lalu kabarnya smartphone ini sudah mengusung panel OLED datar. Ukurannya belum diketahui ya, tapi bisa jadi bentangannya masih sama dengan Poco F5 yang mengusung layar 6,67 inci dengan resolusi 1220 dan refresh rate yang pastinya tinggi juga. Nah, bocorannya kapan? Katanya sih antara bulan Mei ataupun akhir April ini. Oke, so tunggu aja. Yang kedua ada Infinix Note 40 Pro 5G atau Note 40 Pro Plus 5G. Kalau kedua smartphone ini kehadirannya sudah dikonfirmasi oleh Infinix Indonesia. Dua handphone ini mengusung spesifikasi yang kurang lebih sama. Keduanya menampilkan layar AMOLED seluas 6,78 inci dengan lengkungan pada tepian kiri dan kanannya. Kemudian resolusi layarnya sudah Full HD Plus dengan refresh rate 120 Hz. Dapur pacunya menggunakan MediaTek Dimensity 7020 dengan RAM 8GB untuk Note 40 Pro 5G dan juga 12GB untuk Note 40 Pro Plus 5G. Dan juga pada sektor kamera kedua HP tersebut itu menjadi yang pertama di serisnya dengan kamera utama 108 megapiksel. Next kita punya Infinix GT20 Pro. Dalam waktu dekat Infinix juga bakal mengkonfirmasi akan menghadirkan GT20 Pro di Indonesia. Berbeda dengan Note 40 Pro 5G dan juga Note 40 Pro Plus 5G yang sudah meluncur secara global, Infinix GT20 Pro belum dirilis sama sekali di pasaran. Nah, tetapi ada bocorannya nih. Smartphone ini ditenagai prosesor MediaTek Dimensity 8200 lebih kencang dari Dimensity 8050 atau 8050 pada GT10 Pro. RAM-nya juga lebih luas dari sebelumnya menjadi 12GB dengan baterai 5000 mAh yang didukung fast charging 45 watt. Berikutnya ada Realme C63. Nah, ini nih HP Android yang murah. Kabarnya smartphone ini sudah lulus TKDN nih. Bocorannya nih, Realme C63 ini menjadi smartphone yang low end tetapi sudah fast charging. Kenapa? Karena dibekali dengan baterai 5000 mAh dan dukungan 45 watt Super VOOC. Nah, kemudian walaupun murah juga sudah mendukung NFC, lalu juga berbasis Android 14 dan di sektor kameranya Realme C63 menawarkan kamera utama 50 megapiksel. Di depan smartphone ini punya kamera selfie 8 megapiksel. Berikutnya ada Realme GT6. Nah, sesuai janjinya Realme nih, GT series dari Realme is back. Kemudian menampilkan model flagship dari pabrikan asal China tersebut sudah berdasarkan database TKDN. Jadi kalau misalnya sudah masuk TKDN itu tinggal menunggu waktu ya. Nah, kabarnya smartphone ini akan ditenagai prosesor terbaru Snapdragon 8S Gen 3 yang disandingkan dengan RAM sampai 16GB. Kemudian juga sudah berjalan di Realme UI 5.0 berbasis Android 14. Kapan? Belum pastinya, kita belum dapat. Tapi yang jelas smartphone tersebut bakal dipasarkan di Indonesia di tahun 2024 ini. Next kita punya Tecno Canon 30 Premier. Nah, di tahun ini Tecno mempersiapkan smartphone high-end mereka yang fokus di sektor kamera nih, yaitu Tecno Canon 30 Premier. Smartphone ini pertama kali matching di ajang Mobile World Congress 2024 di Barcelona. Nah, kemudian Tecno Canon 30 Premier ini juga punya konfigurasi kamera yang lebih baik dari sebelumnya. Ada 3 kamera, 50
megapiksel dengan variasi lensa yang lengkap, terdiri dari kamera utamanya yaitu bersensor Sony IMX890 yang didukung oleh OIS juga, kemudian kamera periskop dengan 3 kali optical zoom dan 60 kali digital zoom serta kamera ultra wide. Nah, spek lainnya Tekno Canon 30 Premier mengusung panel LTPO OLED seluas 6,77 inci, resolusinya 1,5K dan mendukung refresh rate tinggi dan juga in-display fingerprint. Masih dari Tekno mengeluarkan Tekno Vova 6 Pro. Nggak cuma Infinix nih ya, Tekno juga bakal merilis smartphone gaming kelas menengahnya ke Indonesia di tahun ini. Ya, itu Tekno Vova 6 Pro. Ini dilengkapi dengan layar AMOLED seluas 6,78 inci yang sudah beresolusi Full HD+. Kemudian refresh rate-nya ini mencapai 120 Hz serta mendukung teknologi in-display fingerprint juga. Kemudian Tekno Vova 6 Pro ini memang tidak ditenagai oleh prosesor flagship yaitu MediaTek Dimensity 6080. Ini mempunyai kapasitas baterai 6000 mAh dengan fast charging 70 watt dan juga reverse charging 10 watt. Next kita punya Asus Zenfone 11 Ultra. Nah, kayaknya nggak cukup deh kalau misalkan Asus mengeluarkan hanya ROG Phone 8 series. Kabarnya Asus bakal meluncurkan Zenfone 11 Ultra juga di Indonesia. Ini juga sudah masuk TKDN, jadi tunggu aja. Tampilannya sih mirip-mirip dengan ROG series 8 ya. Kemudian minus desainnya aja yang dibikin lebih kalem dan tak memiliki logo ROG dengan lampu RGB di belakangnya. Kemudian untuk layarnya mengusung panel LTPO AMOLED seluas 6,78 inci yang telah mendukung refresh rate hingga 144 Hz. Bezelnya tipis nih, serta terdapat lubang kamera atau punch hole sebagai tempat bagi kamera selfie-nya 32 megapiksel. Nah, di belakang terdapat kamera utama 50 megapiksel dengan dukungan OIS, kemudian kamera 32 megapiksel berlensa telefoto dengan OIS juga dan 3 kali optical zoom serta kamera 13 megapiksel dengan lensa ultra wide. Kemudian untuk dapur pacunya ini sudah rata kanan ya, Snapdragon 8 Gen 3 dipilih sebagai mesin utamanya. Oke, berlanjut lagi kita punya Samsung Galaxy Z Flip 6 dan Z Fold 6. Nah, kayaknya sih di bulan Juli nih ya, di tahun ini Samsung diharapkan akan mengadakan acara Galaxy Unpacked. Di acara ini Samsung bakal nge-spill nih dua smartphone lipat mereka, yaitu Galaxy Z Flip 6 dan juga Galaxy Z Fold 6. Ya, seperti kebiasaan Samsung nih ya, kalau misalkan penjualan di Indonesia pun biasanya berbarengan dengan peluncuran global. Nah, kabarnya nih Samsung akan merilisnya pada nanti itu bulan Juli, yaitu tanggal 10 atau sekitar 2 minggu sebelum Olimpiade 2024 digelar di Paris. Oke. Belum banyak bocoran terkait spesifikasi keduanya. Kabarnya sih Samsung Galaxy Z Flip 6 punya cover screen berukuran 3,9 inci yang lebih besar dari sebelumnya. Kemudian layar bagian dalamnya 6,7 inci dan dilapisi Gorilla Glass Armor yang lebih tangguh. Sementara untuk Galaxy Z Fold 6 ini dikabarkan punya dua varian, yaitu tipe reguler dan juga tipe ultra. Versi tertingginya konon menyuguhkan komposisi kamera yang mirip Samsung Galaxy S24 Ultra. Yang jelas keduanya ini ditenagai Snapdragon 8 Gen 3 terbaru dan juga didukung fitur Galaxy AI. Next, kita ada Vivo V30e. Nah, belum cukup menghadirkan V30 dan V30 Pro, pabrikan asal Cina itu juga sepertinya mempunyai keinginan untuk mengeluarkan ponsel yang canggih di seriesnya ini atau di V series yang mau dirasakan oleh lebih banyak orang. Makanya mereka menyiapkan Vivo V30i. Kemunculan Vivo V30i terpantau dari situs TKDN. Nah, jadi tunggu aja nih. Nah, katanya sih ya, besaran RAM-nya ini 8 GB, kemudian sudah berjalan pada Vantage OS 14 berbasis Android 14 terbaru. Kemudian desainnya juga kurang lebih bakal mirip-mirip seperti Vivo V30 series di atasnya ya, tapi dengan tampilan layar AMOLED yang datar, kemudian resolusinya mungkin bisa saja Full HD Plus dengan dukungan refresh rate tinggi pastinya ya. Kemudian untuk di bagian kamera, Vivo tentu akan melakukan berbagai penyesuaian ya. Melihat seri sebelumnya yaitu Vivo V29i punya kamera utama 64 megapiksel dengan dukungan OIS dan juga kamera ultra wide 8 megapiksel serta kamera depannya itu 50 megapiksel dengan auto
autofocus. Masih di Vivo, Vivo juga mengeluarkan Vivo X100 dan X100 Pro. Nah, kembali lagi mereka mengeluarkan di market Indonesia nih. Keduanya juga sudah mengantongi izin penting nih sebelum dipasarkan secara resmi di Indonesia. Nah, keduanya yaitu Vivo X100 dan X100 Pro sama-sama dibekali spesifikasi mentereng baik di sekitar sektor dapur pacu dan juga kameranya. Keduanya sama-sama mengusung panel LTPO AMOLED seluas 6,78 inci dan juga resolusinya itu 1260 kali 2800 pixel yang mendukung refresh rate 120 Hz. Nah, layarnya ini dibikin melengkung layarnya ya. Kemudian bezelnya pun tipis yang memberikan visualisasi maksimal kepada penggunanya. Keduanya juga ditenagai prosesor kencang, tepatnya itu MediaTek Dimensity 9300. Sementara untuk baterainya, di bagian kamera nih yang menjadi kelebihan utama dari Vivo X100 dan X100 Pro. Lantaran didukung penuh oleh teknologi optik dari Zeiss, baik secara hardware maupun softwarenya. Nah, Vivo X100 punya kamera utama 50 megapiksel dengan OIS, kemudian kamera periscope 64 megapiksel dengan OIS dan juga memperbesar gambar secara optikal sampai 3 kali, serta kamera ultra wide 50 megapiksel didukung dengan autofocus. Sementara untuk Vivo X100 Pro terdapat 3 kamera yaitu 50 megapiksel di belakang dengan lensa wide, periscope dan juga ultra wide. Sementara kamera depannya, kedua smartphone sama-sama menggunakan sensor 32 megapiksel. Masih dari Vivo nih, ada Vivo X Fold 3 Pro. Smartphone lipat premium, nggak cuma Samsung ternyata ya. Vivo juga mengeluarkan nih, yaitu Vivo X Fold 3 Pro. Nah, ini sudah masuk TKDN juga, jadi tinggal tunggu aja tanggal rilisnya ya. Ini dirancang tipis dan ringan. Bayangin aja, ponsel lipat ini berbobot 236 gram dengan ketebalannya itu hanya 11,2 mm saat dilipat dan 5,2 mm ketika dibuka. Nah, Vivo X Fold 3 Pro mengusung layar i7 AMOLED seluas 8,3 inci dengan resolusi 2480 kali 2200 pixel di bagian dalam. Layarnya mendukung refresh rate 120 Hz dan mampu menampilkan visual pada intensitas cahaya maksimal 4500 nit. Nah, cover screen-nya juga berukuran 6,53 inci dengan resolusi 1172 kali 2748 pixel ya. Dengan refresh rate-nya itu 120 Hz. Next, kita punya Xiaomi nih. Kita punya Xiaomi 14T. Ini kayaknya sih di jelang akhir tahun ya. Diharapkan ini Xiaomi merilis Xiaomi 14T, smartphone high-end yang menawarkan sejumlah teknologi turunan dari Xiaomi 14. Bocorannya, Xiaomi 14T ini akan meluncur secara global pada September di tahun 2024 ini. Nah, belum banyak informasi terkait spesifikasinya. Bahkan kalau misalkan kita dikutip dari berbagai sumber, Xiaomi 14T ini ditenagai prosesor terbaru Dimensity 8300 dari MediaTek. Kemudian Xiaomi 14T ini juga masih mengusung kamera Leica Co-Engineer sama seperti seri sebelumnya. Kemudian kamera Leica ini menjadi salah satu kelebihan utama yang ditawarkan kepada konsumen di Indonesia. Nah, di sisi sistem operasi, baik Xiaomi 14T sudah berjalan di HyperOS berbasis Android 14 terbaru. Dan terakhir nih, masih di Oppo, kita punya Oppo Reno 12 series yang sangat besar juga kemungkinannya bakalan dipasarin di Indonesia di tahun ini. Diperkirakan peluncuran perdana smartphone ini akan terjadi pada bulan depan yaitu Mei, tapi di Cina. Kemudian barulah Oppo akan merilisnya ke beberapa negara termasuk di Indonesia nih. Belum banyak bocoran terkait spesifikasi yang diusung Oppo Reno 12 series, tapi kabarnya salah satu serinya akan membawa kamera berlensa periskop dengan kemampuan zooming yang lebih baik. Oke, itu tadi beberapa smartphone Android yang sudah kita sebutkan dan yang pastinya bakal rilis di Indonesia pada tahun 2024 ini. Ada sekitar 15 ya. Kalian sudah ngincer? Mau yang mana aja, siapin duitnya ya. Karena mulai dari yang entry level sampai kelas flagship sudah gue sebutin tadi. Oke, kalau gitu cukup sudah dari gue. Silakan incer yang mana aja. Kalau gue pasti nyobain semuanya ya pastinya. Oke, dan jangan lupa juga kalau misalkan punya saran, komen ataupun ya kita sharing diskusi, silakan komen di bawah ini. Dan jangan lupa juga untuk klik like, subscribe dan juga share video dari Zuzon Tech ini. Gue Yudi undur pamit dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye.